Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang teori konsumsi. Sebelumnya, perkenalkan anggota kelompok kami. Saya sendiri, Filiatur Rahmaniyah NIM 085 akan menjelaskan tentang variabel yang mempengaruhi konsumsi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Laila Nur Azizah, NIM 104. Saya di sini sebagai pemateri 2 yang akan menjelaskan tentang pendekatan teori konsumsi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Khairunisa, NIM 084 sebagai pemateri pertama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sebagai pemateri pertama ingin menjelaskan tentang pengertian konsumsi dan fungsi konsumsi. Pengertian konsumsi. Konsumsi adalah pembelanjaan atas barang-barang dan jasa-jasa yang dilakukan oleh rumah tangga dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan dari orang yang melakukan pembelanjaan tersebut. Teori konsumsi adalah teori yang belajar bagaimana manusia atau konsumen itu memuaskan kebutuhannya dengan pembelian atau penggunaan barang dan jasa. Sedangkan pelaku konsumen adalah bagaimana ia memutuskan beberapa jumlah barang dan jasa yang akan dibeli dalam berbagai situasi. Fungsi konsumsi. Fungsi konsumsi adalah satu kurva yang menggambarkan sifat hubungan di antara tingkat konsumsi rumah tangga dalam perekonomian dengan pendapatan nasional atau disposable income perekonomian tersebut. Fungsi konsumsi dapat dinyatakan dalam persamaan C sama dengan A plus BY, di mana C adalah tingkat konsumsi, A adalah konsumsi rumah tangga ketika pendapatan nasional adalah 0, B kecenderungan konsumsi marginal, Y tingkat pendapatan nasional. Dari rumusan tersebut, maka dapat diketahui bahwa besarnya konsumsi sangat berpengaruh oleh besarnya pendapatan. Namun, yang perlu digarisbawahi adalah perubahan peningkatan konsumsi yang disebabkan oleh perubahan peningkatan pendapatan tidak bersifat proporsional. Oleh karena itu, tabungan merupakan bagian pendapatan yang tidak dikonsumsi, maka semakin tinggi tingkat pendapatan seseorang, semakin tinggi pada tingkat tabungannya. Kelebihan dari pendapatan yang tidak digunakan untuk konsumsi dapat disisihkan untuk tabungan. Terdapat dua konsep untuk mengetahui sifat hubungan antara disposable income dengan kebutuhan dan disposable income dengan tabungan, yaitu konsep kecenderungan mengkonsumsi dan kecenderungan menabung. Konsep kecenderungan mengkonsumsi. Kecenderungan mengkonsumsi dapat dibedakan menjadi dua, yaitu kecenderungan mengkonsumsi marginal dan kecenderungan mengkonsumsi rata-rata. Kecenderungan mengkonsumsi marginal dapat dinyatakan dengan MPC yang dapat diartikan sebagai perbandingan di antara pertambahan konsumsi yang dilakukan dengan pertambahan pendapatan disposable yang diperoleh. Nilai MPC dapat dihitung dengan formula MPC sama dengan YD dikali C delta. Kecenderungan konsumsi rata-rata dinyatakan dengan APC dapat didefinisikan sebagai perbandingan di antara tingkat pengeluaran konsumsi dengan tingkat pendapatan disposable ketika konsumsi tersebut dilakukan. Nilai APC dapat dihitung dengan menggunakan formula APC sama dengan YD dikali C. Konsep kecenderungan menabung. Kecenderungan menabung dapat dibedakan menjadi dua, yaitu kecenderungan menabung marginal dan kecenderungan menabung rata-rata. Kecenderungan menabung marginal dinyatakan dengan MPS adalah perbandingan di antara pertambahan tabungan dengan pertambahan pendapatan disposable. Nilai MPS dapat dihitung dengan menggunakan formula MPS sama dengan YD dikali S delta. Kecenderungan menabung rata-rata dinyatakan dengan APS menunjukkan perbandingan di antara tabungan dengan pendapatan disposable. Nilai APS dapat dihitung dengan menggunakan formula APS sama dengan YD dikali S delta. Pendekatan teori konsumsi dibagi menjadi 5 bagian, yaitu 1. The absolute econ hypothesis.
Yang kedua ada relative econ hipotensis, dan yang ketiga adalah permanen hipotensis. Yang keempat hipotensis, dan yang kelima adalah implikasi. Yang kesatu adalah the absolute econ hipotensis. Konsumsi ditemukan oleh tingkat pendapatan absolut, sehingga hubungan antara pendapatan dan konsumsi merupakan fungsi konsumsi jangka pendek. Berdasarkan penelitian, jangka pendek dapat berubah sepanjang waktu sehingga menghasilkan fungsi jangka panjang. Yang kedua adalah the relative econ hipotensis. Fungsi konsumsi dengan hipotensis pendapatan relatif James Dues-Strawberry dalam bentuknya econ. And the theory of consumer behavior 7 mengemukakan pendapatan bahwa pengeluaran konsumsi suatu masyarakat ditentukan terutama oleh tingkatnya pendapatan tertinggi yang pernah dicapainya. Yang ketiga adalah the permanent hypothesis. Fungsi konsumsi dengan hipotensis pendapatan permanen. Dalam buku yang terbitkan pada tahun 1957, Milton Friedman menawarkan hipotensis pendapatan permanen atau permanen econ untuk menjelaskan perilaku konsumsi. Yang keempat, hipotensis. Pendapatan permanen adalah bagian pendapat yang diharapkan oleh untuk harus bertahan di masa depan, sedangkan pendapatan transitoris adalah bagian pendapat yang tidak diharuskan untuk terus bertahan. Dan yang kelima adalah implikasi. Menurut fungsi konsumsi daur hidup, kecenderungan mengkonsumsi marginal adalah karena kekayaan tidak bervariasi dengan profesional dengan pendapatan dari orang ke orang dan tahun ke tahun. Kita seharusnya menemukan bahwa tingginya pendapatan terkait dengan kecenderungan mengkonsumsi rata-rata yang rendah ketika meneliti data antar individu atau selama periodik waktu yang singkat. Selanjutnya yaitu variabel yang memengaruhi konsumsi. Faktor-faktor yang cukup besar perannya dalam menentukan besar kecilnya pengeluaran konsumsi suatu masyarakat, yaitu yang pertama, distribusi pendapatan nasional. Dalam masyarakat yang distribusinya seimbang, mereka lebih condong mengkonsumsi karena sebagian pendapatan nasional dinikmati oleh seluruh penduduk secara merata. Yang kedua, banyaknya kekayaan masyarakat. Misal, jika seseorang mendapatkan harta warisan yang banyak sebagai hasil usaha di masa lalu, maka seseorang itu berhasil mendapatkan kekayaan yang mencukupi. Dalam hal tersebut, ia lebih tertarik untuk menggunakan sebagian besar pendapatannya untuk konsumsi di masa sekarang. Selanjutnya yaitu banyaknya barang-barang konsumsi tahan lama dalam masyarakat. Pengaruh terhadap tingkat konsumsi bisa bersifat positif atau bertambah dan negatif atau mengurang. Apabila misalnya makin banyak jumlah pesawat televisi terdapat di masyarakat, maka akan mengurangi orang yang menonton di bioskop. Namun bila semakin banyak tersedia kendaraan mobil atau sepeda motor, maka akan menambah banyak pengeluaran yang membeli bensin dan perbaikan. Anak yang membutuhkan biaya sekolah, ada yang sakit butuh biaya untuk berobat dan lain sebagainya. Selanjutnya yaitu barang substitusi. Barang substitusi ini juga akan mempengaruhi tingkat konsumsi pada masyarakat. Apabila terdapat barang yang dapat menggantikan fungsi suatu barang yang dibutuhkan seseorang dengan harga yang lebih murah, maka barang tersebut dapat memengaruhi tingkat konsumsi seseorang. Seperti contohnya, makanan yang sudah memiliki franchise tentu memiliki harga yang lebih tinggi. Beda dengan makanan yang tidak kalah jauh berbeda namun tidak memiliki franchise, harganya akan lebih murah.
Maka dari itu orang akan membeli makanan yang lebih murah dengan rasa yang tidak kalah jauh dengan yang sudah memiliki franchise. Selanjutnya yaitu selera. Di antara orang-orang yang memiliki usia yang tidak jauh berbeda, namun dengan pengeluaran konsumsinya berbeda karena perbedaan dari sikap penggunaan dari keuangannya dan selera masyarakat dalam berkonsumsi. Apabila masyarakat memiliki selera yang menurun dalam konsumsi, maka sudah pasti tingkat konsumsi juga akan menurun. Sebaliknya, apabila selera konsumsi masyarakat meningkat, maka akan meningkat pula juga konsumsinya. Sekian dari kelompok kami, kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.